Oke. Sini kita mulai mengenai pengenalan IoT. Yang pertama itu, nah ini. Yang pertama, ini ya teman-teman mungkin sudah bolak-balik ketemu dengan ini ya, dengan gambar ini. Jadi perkembangan era industri mulai dari industri yang menggunakan mesin uap, kemudian menggunakan mesin mass production, kemudian assembly line, electricity, kemudian ada era industri ketiga itu menggunakan komputer dan automation, kemudian ada era industri yang keempat menggunakan cyber physical system, dan kemudian kita mengenal era industri kelima yang sekarang adalah disebut dengan Society 5.0. IoT sendiri itu sebenarnya sudah ada di sini. Era industri yang 4.0 itu sudah ada di sini melalui artificial intelligence. Jadi kalau artificial intelligence itu semula mesin ya, mesin biasa itu dioperasikan oleh manusia, kemudian perintahnya cuma ABC, ABCD ya. Misalkan kalau robot cuma diberi perintah menuang air, misalkan menuang air saja, ya sudah, dia menuang air saja, ya itu mesin. Kemudian kalau yang artificial intelligence, itu robotnya sudah bisa mendeteksi di tempat airnya itu ada air atau tidak. Kemudian gelasnya itu sudah tersedia atau tidak. Itu sudah masuk ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya. Nah, IoT masuk ke situ. Kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini ada macam-macam. Yang pertama itu ada Internet of Things yang bisa kita sebut dengan IoT, itu artificial intelligence atau AI, ada cloud computing, ada additive manufacturing. Di sini ada macam-macam ya. Kalau IoT ini basisnya yang startup. Nah, kayak kalau cewek-cewek itu Shopee pasti tahu ya. Nah, Shopee, Lazada, Tokopedia. Cowok-cowok juga tahu ya. Kemudian ada big data, perusahaan intelijen ini misalnya ada dataset, kemudian ada AI, ini ada scan wajah atau pembuka pintu yang pakai kornea mata. Nah, itu menggunakan AI. Kemudian ada cloud computing. Kemudian ada additive manufacturing, contohnya ada 3D printing. Kemudian setelah era industri 4.0, kita sekarang ini ada di era Society 5.0. Maksudnya apa? Society 5.0 itu? Nah, Society 5.0 sendiri itu digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, misalkan artificial intelligence, robot, atau Internet of Things untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Seperti hidup ada di genggaman tangan kita melalui HP atau melalui ponsel, melalui ini ya, telepon genggam berbasis Android atau berbasis apa yang bisa mengontrol apapun dari HP yang kita pegang. Jadi ini Society 5.0 ini memudahkan kita untuk tidak terlalu wasting time, misalkan jaraknya jauh. Seperti kita sendiri ini sekarang kita melakukan ini Society 5.0 karena kita bersama kuliah dari jarak jauh, dari mana saja bisa bergabung di kelas kita hari ini, kemudian tidak terkendala jarak dan tidak terkendala waktu. Itulah yang disebut dengan Society 5.0. Kemudian kita menggunakan Internet of Things. Nah, karena apa? Kita berbasis internet, berbasis jaringan. Dan jaringan itu sendiri pun dari ponsel kita ke kabelnya itu tanpa kabel atau nirkabel, ya, menggunakan internet. Dan di sini
Konsep Society 5.0 ini adalah integrasi antara aspek-aspek kehidupan, baik itu kesehatan, transportasi, pertanian, industri keuangan, dan lain sebagainya, dan dijalankan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang terwujud dalam IoT, Big Data, AI, robotik, dan sebagainya. Kena. Kemudian di sini kita mendeskripsikan, deskripsinya apa sih IoT itu? IoT itu merupakan teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang diciptakan oleh manusia, sehingga setiap saat mengalami banyak perubahan dan penemuan yang baru. Di saat itulah, akses jaringan dan sumber daya berbasis nirkabel juga berkembang dan banyak menggantikan penggunaan jaringan kabel saat ini. Internet of Things adalah salah satu penemuan terbaru yang saat ini dikembangkan karena memiliki kelebihan dari segi fungsionalitas dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel dan berbasis wireless. Sehingga IoT itu adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan dan programnya itu sendiri yang banyak digunakan, dia bisa menggunakan micro electromechanical atau MEMS, bisa internet, QR, quick response code, kemudian ada RFID atau radio frequency identification. Ini nanti teman-teman belajar ini software-nya, kemudian cara membuat hardware-nya juga bersama dengan Bapak Yudis tadi yang telah saya perkenalkan di depan. Ya. Kemudian selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor. Nah, ini yang saya highlight di sini adalah kata-kata sensor. Di sini artificial intelligence-nya. Jadi semua berbasis sensor. Kalau mau menggunakan aplikasi apapun di lapangan, terutama di lapangan, itu harus ada sensornya. Sensor CCTV karena bisa memantau dari jarak jauh. Kemudian kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan, banyak sekali teknologi yang menerapkan IoT, seperti contohnya ini yang terbaru, yaitu Google itu sudah memiliki, sudah mencoba programnya yang terbaru, yaitu Dermatology Assist Tool. Itu salah satu Google AI, Google Artificial Intelligence. Itu seperti apa Dermatology Assist Tool-nya? Dermatology Assist Tool-nya yang dilakukan oleh Google itu, jadi kita itu seperti konsultasi ke dokter, tetapi tidak berhadapan dengan dokter. Ini masih sebatas, misalkan kita punya luka di kulit kita punya penyakit atau sesuatu yang lain bermasalah dengan kulit, kita tinggal foto di sini, kita tinggal foto, kemudian dimasukkan ke Google AI, dia bisa mendetek kita ini sakit apa, atau kulit kita terkena apa, berdasarkan ini, dari picture yang kita masukkan ke Google AI itu sendiri. Jadi, artificial intelligence, dia bisa menganalisis. Nah, jadi komputernya itu bisa mikir sendiri. Kemudian, kalau misalkan kita ini masukkan pertanyaan Google yang kita ketik panjang, misalkan apakah yang dimaksud dengan Internet of Things yang saat ini digalakkan oleh pemerintah bla bla bla, yang kita ketik itu panjang, misalkan satu kalimat yang isinya 15 kata, itu langsung diserap oleh Google-nya, berarti dia mencari Internet of Things gitu. Jadi dia bisa menyimpulkan sendiri poin utama pertanyaan dari kita itu apa. Nah, itu masuk ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian di sini unsur-unsur IoT itu sendiri ada AI, ada konektivitas, kemudian ada perangkat yang berukuran kecil, itu biasanya pakai chip ya, semakin kecil semakin praktis. Kemudian ada sensor, kemudian ada keterlibatan aktif. Ini IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Kemudian cara kerjanya bagaimana sih?
Cara kerjanya ini dia memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah disusun. Jadi di sini algoritma-algoritma yang sudah disusun, kalau misalkan teman-teman sudah belajar, bukan sudah belajar ya, kalau misalkan teman-teman mempelajari tentang matematika teknik atau matematika bahasa pemrograman, tetapi yang matematika itu bisa dimasukkan di situ, terus bahasa pemrogramannya disusun sedemikian rupa untuk menggerakkan sebuah alat, itu di situ cara kerjanya IoT-nya. Kemudian faktor terpenting lainnya adalah harus ada jaringan internet. Kalau tidak ada internetnya ya sudah buyar, tidak bisa disebut dengan IoT. Dan itu juga kembali ke era konvensional sebelum ada era konvensional dan tidak menjadi sesuatu yang otomatis. Kemudian kendalanya IoT ini dia cukup mahal karena kan membuat suatu alat yang baru, kemudian alatnya itu harus disusun dengan pemikiran yang baru, kemudian alat itu harus didukung penuh dengan adanya jaringan internet. Itu untuk daerah-daerah yang belum ini ya, belum disupport oleh adanya keberadaan jaringan internet ini menjadi lebih susah dan jatuhnya agak mahal. Kemudian ini penyusun jaringannya sangat kompleks. Kemudian ada apa saja sih aplikasi IoT itu sendiri? Yang pertama ini kita melihat ada consumer dan home. Ya, consumer dan home ini shopping buat beli-beli. Kemudian ini ada smart infrastructure. Kemudian ini ada security and surveillance, ada transportation, ada others, ada industrial, ada retail, dan ada healthcare. Misalkan ini ya, ini teman-teman lihat sendiri smart infrastructure, misalkan apapun yang ada di dalam rumah itu, kita bisa matikan lampu, bisa membuka pagar, bisa membuka pintu garasi, bisa menutup kolam renang atau membuka kolam renang yang ada tutupnya itu, kemudian bisa menaik turunkan tangga, itu bisa masuk ke smart infrastructure. Ya, semua berbasis internet ya. Dan bisa dioperasikan di genggaman tangan kita lewat HP. Dan ada security and surveillance, ini harus didukung dengan CCTV yang diletakkan di manapun, di titik-titik yang diperlukan, kemudian bisa menayangkan apapun secara real time. Jadi kemudian kalau ada kejadian-kejadian ya seperti sekarang ini ya, semua kan kalau ada CCTV-nya bisa ketangkap. Jadi kalau ada apa-apa bisa dilacak lagi melalui CCTV. Kemudian ada transportation, ini seperti ada mobil pintar, smart car, ini yang bisa nyetir sendiri. Kemudian ada healthcare. Healthcare ini misalnya memakai smartwatch. Kemudian smartwatch-nya itu ada pendeteksi nadi, ada pendeteksi tekanan darah. Nah, itu bisa masuk ke healthcare. Kemudian ada retail, ada industrial, dan ada others. Dan ini contohnya seperti ini. How does this impact you? Dan kalau kita menggunakan IoT, kita tinggal ini ya. Kalau di HP kita selama ini pakai Google Map. Kemudian pencet lalu lintasnya mana yang berwarna hijau. Nah, itu kita bisa lewat sana. Nah, itu kan sangat membantu sekali ya di kehidupan kita. Jadinya kita tidak membuang waktu terlalu lama jika kita terjebak macet di sini. Apalagi kalau misalkan kita sedang buru-buru atau ada keperluan yang sangat urgent, kita bisa tertolong dengan ini. Kemudian di sini ada smart car yang tadi sudah saya lontarkan. Ini, nah mobilnya bergerak sendiri, ditinggal baca buku. Nah, ini bisa menghemat. Mau ujian nih, nah, mobilnya jalan sendiri. Kitanya belajar. Ya, gitu ya. Dan ada smart rail.
Ini kereta api yang berjalan secara otomatis, kemudian mudah dimonitoring dan hemat waktu. Jadi kalau misalkan adanya smart rail ini, kedatangan dan kepergiannya pasti tepat waktu dan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi tabrakan antar kereta karena semua sudah diprogram dan programnya itu sudah berjalan secara otomatis. Dan ini ada smart home. Nah, ini ada otomatisasi, menghidupkan lampu, menutup jendela, kemudian mengukur suhu, ada mematikan menghidupkan CCTV, atau CCTV-nya mau digerakkan ke arah mana, itu bisa lewat sini, lewat Samsung. Nah, kebetulan ini, enggak endorse ya. Kebetulan ini gambarnya Samsung. Kemudian mengunci rumah, lock the door, membuka tutup garasi, pagar, bahkan untuk mencuci di sini ya, pakai gambarnya mesin cuci, mematikan, menghidupkan televisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini IoT yang ada di bidang teknik sipil, kalau kita lihat di sini, fundamentalnya, basicnya apa? Di sini, kalau misalkan kita mempelajari tentang desain struktur, kita pasti mempelajari tentang mekanika teknik. Yang di sini kemudian bisa dilanjutkan ke desain struktur, kemudian ada water supply, itu basicnya adalah fluid mechanics, geotechnical engineering, ini geoscience, dan transportation, ini ada topografi, kemudian ada water treatment, ini basicnya adalah biologi atau ilmu lingkungan. Di sini, kalau teman-teman pernah mendengar BIM, ya, Building Information Modeling, itu salah satu yang berkaitan dengan IoT. Karena di situ, ini ya, mana-mana. Nah, ini contoh penggunaannya di sini, BIM, Building Information Modeling. Di sini kita di sini jadi satu. Mulai dari desainer, pelaksana sampai owner itu bisa langsung ini memantau pekerjaan yang mulai dari dia mendesain sampai pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi tiga pihak yang berkompeten ini, mulai dari owner, desainer, sama kontraktornya atau pelaksana, itu langsung di sini. Jadi misalkan kalau ownernya mau membangun gedung bertingkat ya, misalkan gedung bertingkat 7, gitu. Desainernya merancang set pakai BIM itu, terus keluar ininya macam-macam tulangannya, misalkan menggunakan tulangan berapa gitu ya, diameter 12 atau diameter 15, itu menggunakan tulangan ulir atau polos. Kemudian kontraktornya sudah oke, tetapi misalkan ownernya belum oke, misalkan dia minta breakdown, coba tulangan ulirnya saya ganti tulangan polos saja, tetapi diameternya saya perbesar, kemudian atau jumlahnya saya tambah, misalkan semula jumlahnya adalah 16, saya tambah 4 batang atau 5 batang, itu bagaimana? Nah, dari sini kan langsung diketahui, dimodelkan lagi kekuatan strukturnya bagaimana, itu bisa langsung ketahuan di sini. Kemudian kalau misalkan dalam hal pelaksanaannya di lapangan, dengan bantuan adanya CCTV, kemudian dengan adanya bantuan ini, pengambilan picture dari HP, atau video dari HP yang secara real time, atau penangkapan gambar dari CCTV-nya juga sendiri, CCTV itu sendiri secara real time, itu bisa langsung masuk ke provider yang bukan provider, masuk ke ini komputer yang digunakan oleh desainernya, kemudian dari desainer langsung, oh di situ dilihat, oh itu bukan begitu cara pekerjaannya, langsung menghubungi pihak pelaksananya, Pak, ini kolom itu, Pak, itu jenengan kurang besar kolomnya, dimensinya tidak sesuai dengan yang saya desain. Jadi Anda harus membobok itu dodol kolomnya. Kemudian dikonkret lagi sampai dihaluskan. Kemudian ownernya itu juga bisa lihat, memantau dari HP. Oh, ternyata progres pekerjaannya seperti ini. Oh, ternyata di lapangan ada permasalahan ini.
ada permasalahan ABC yang nantinya sudah langsung terekod di baik di CCTV-nya maupun di ini komputer yang digunakan oleh ya owner, desainer sama pelaksananya. Gitu. Ya. Dan ini macam-macam. Ada structural analysis, human analysis, solar analysis, yang macam-macam analisisnya yang digunakan. Kemudian, nah ini, kalau misalkan penggunaan IoT yang dipasang di peralatan berat, nah, alat-alat berat. Nah ini bagaimana? Ini bisa alat beratnya itu bisa bekerja sendiri. Sampai sejauh ini yang ada menggunakan IoT ini satu perusahaan yaitu Leica Geosystem yang saya tahu ya. Perusahaan lainnya saya belum tahu. Yang saya tahu saja itu ada Leica Geosystem. Jadi mereka itu menggunakan sensor, misalkan dia menggunakan backhoe atau menggunakan ekskavator. Di ekskavator itu di ujungnya, di hoe-nya, di apa? Di boom-nya itu dipasang sensor. Kemudian dia untuk mengeduk tanahnya itu sudah diprogram. Jadi sensor-sensor itu dipasang di boom itu yang ini ya, tungkainya, apa ya namanya ya? Teman-teman bisa membayangkan yang saya omongkan? Bisa ya. Jadi di tangannya itu yang di buketnya. Nah, ini kan bucket namanya, yang buat ngeruk itu di tangannya sini itu dia dipasang sensor. Sensor dan sensor di sini di bucket dan di sininya dipasang sensor untuk menjalankan ini perintahnya secara program perintah apa yang diprogramkan ke alat berat itu sendiri. Kemudian dia mau ngeduknya itu berapa ini? Kuantitas bucketnya itu berapa banyak? Kuantitas bucketnya. Apakah sesuai dengan kapasitas bucket atau misalkan setengah dari kapasitas bucket itu bisa diprogram lewat sensor-sensor yang digunakan tadi. Kemudian sensornya juga untuk melihat, misalkan dia ngeduknya, ekskavatornya itu ngeduk, terus kena batu padat, batuan yang besar gitu ya, atau tanah padat, itu sensor. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba mati lampu. Iya, Bu, tidak apa-apa. Tadi masalah IoT yang ada di teknik sipil, salah satunya di bidang konstruksi, seperti alat berat. Alat berat tadi ya. Kok tenang gitu, ternyata mati lampu. Mungkin ya. Jadi yang penting di IoT itu sendiri adalah penggunaan sensor. Sensor itu sangat penting sekali sebagai dia mewakili sumber daya manusianya untuk turun ke lapangan. Itu pentingnya sensor di bidang IoT untuk harusnya bidang apapun ya, itu pasti butuh sensor. Ini yang belum di-mute, silakan di-mute dulu. Suaranya siapa ya? Nah, oke. Kemudian, nah ini kan yang tadi BIM, silakan teman-teman baca, nanti PPT-nya kalau kurang jelas ada di LSM. Kemudian, nah ini, untuk smart building. Sebentar, record. Oke, masih ke record. Ada tombol merahnya di display-nya teman-teman? Masih merecord. Tombol merahnya nyala ya? Ada ya? Nyala. Nah ini ya, contoh penggunaan di bidang teknik sipil, IoT for smart buildings. Jadi ada yang security tadi, ada lighting, ada HVAC, ada fire safety, ada 24/7 monitoring, kemudian ada energy management. Kalau energy management itu sangat menarik karena ini ada kaitannya dengan konsep green building. Nah, konsep green building itu bagaimana sih? Jadi kalau green building itu gedung yang sangat mereduce penggunaan elektrik. Electricity-nya itu sangat direduce, jadi dia itu menggunakan banyak bukaan di sisi kanan kiri gedung, itu banyak bukaan agar
ini apa? Cahaya matahari bisa dengan mudah masuk ke dalam gedung, sehingga penggunaan listrik, terutama listrik yang dari PLN, ya, listrik yang dari PLN itu dapat diminimalisir. Kemudian, kalaupun toh gedung itu butuh energi yang besar, dia bisa menggunakan panel surya yang dipasang di titik-titik tertentu di gedung tersebut. Itu juga masuk ke dalam konsep green building. Kemudian untuk mengarahkan ini panel suryanya, dia mau menghadap kemana-mana, itu bisa menggunakan teknologi IoT yang bisa dikontrol dari ruang kontrol di dalam gedung tersebut. Kemudian ada fire safety yang seperti teman-teman tahu ya, kalau misalkan dia mendeteksi ada asap gitu kan langsung sprinklernya langsung menyala. Itu juga masuk IoT. Lah asapnya itu dia tahu dari mana? Dari keberadaan sensor yang dipasang di dalam ruangan tersebut. Jadi pasti menggunakan sensor, tidak mungkin tidak. Ya. Kemudian nah, di sini kita akan melihat video yang menggunakan ini IoT, terutama menggunakan sensor untuk keselamatan kerja, terutama di bidang konstruksi. Ya, bentar saya stop share dulu videonya. Tunggu ya. Nah, ini listrik mati, jadi wifi-nya mati. Aduh. Nah, oke. Bisa terlihat displaynya apa di teman-teman? Bisa, Bu. Sudah bisa, Oke. Bu. Kita lihat ya bareng-bareng ya. Bu, mohon maaf, untuk suaranya sepertinya tidak ada. Suaranya tidak ada ya? Oh ya udah wes. Saya anu aja ya. Saya dubbing aja. Nah, ini di sini, coba lihat teman-teman di sini. Ini ada proyek ya. Bentar. Saya pause dulu. Nah, ini penggunaan helm proyek seperti ini. Helm proyeknya itu dilengkapi sensor yang dipasang di sini. Itu tujuannya apa? Nah, kan ini sepertinya belum ada di Indonesia. Sepertinya ya. Semoga saya salah. Semoga sudah ada yang mengaplikasikan ini. Ini helm proyek dipasang sensor-sensor di kanan kiri sama belakang. Ini untuk menghindari apa? Misalkan menghindari dia terbentur oleh benda atau kejatuhan barang. Itu nanti pasti helm itu berbunyi atau dia berwarna merah. Nah, itu merupakan salah satu teknologi IoT. Nah, sini. Kemudian dia terhubung dengan komputer operatornya. Ini, maaf ya. Baca ini ya. Nah, kebetulan ini bapaknya ngomongnya bahasa Perancis kalau nggak salah ya. Perancis apa ya ini? Nah, ini namanya smart helmet. Helm cerdas. Nah, ini kan. Ini disambungkan ini ada colokan USB seperti ini dan memakai helm itu yang memonitoring site itu hari ini berapa, temperaturnya berapa, kemudian keadaan cuacanya bagaimana, kelembapan. Ini kalau mau ada dia ada benda yang mau ini ya memukul kepalanya gitu, bukan memukul, mendekati kepalanya. Di sini sensornya berwarna merah. Nah, bisa terlihat teman-teman? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, di sini sensornya menyala merah dan harusnya dia juga berbunyi seperti alarm atau sirine. Jadi ini sangat berguna sekali untuk para pekerja yang ada di lapangan ya. Ini sangat berguna sekali, terutama untuk faktor safety-nya. Jadi untuk orang K3 ini harus wajib harus ada ini ya, helm-helm yang seperti ini.
Ini untuk melindungi para pekerjanya ya. Unsere Industriepartner war die Möglichkeit, Maschinenmodelle smarter zu machen. Nah ini, Sensoren eingebaut. Diese Sensoren nah itu tinggal dipindai saja. Nah, alatnya ada barcode-nya. Kemudian petugasnya tinggal memindai. Itu pindaiannya itu alatnya dipindai, kemudian disetting untuk mengecat dindingnya tadi dia memerlukan tekanan berapa. Nah, tekanan berapa, kemudian sprinklernya itu dia butuh yang seperti kabut atau seperti embun atau sprinklernya yang agak kasar diameternya. Nah, itu sudah masuk teknologi IoT, gitu ya. Jadi dipindai saja, ada barcode-nya, sudah langsung nyambung ke alatnya. Kemudian alatnya disetting lewat ponsel. Alatnya ini menggunakan apa? Tekanannya berapa? Dia menggunakan cat warna apa? Misalkan di dalam alatnya itu ada pilihan-pilihan catnya, dia menggunakan cat warna apa? Itu bisa langsung otomatis digunakan, ya. Jadi tidak perlu men-setting secara manual. Dan di sini mengaji ini proses mengaji. Nah, jadi lebih nanti untuk supervisi ini penting sekali. Nah, kemudian ini seperti ini tadi ya boomnya. Ini misalkan ya, bentar saya pause dulu. Nah, ekskavator tadi tidak perlu menunggu ini dump truck-nya. Jadi biasanya kan ekskavatornya produktivitasnya sudah tinggi atau sudah maksimal, tetapi dump truck-nya itu masih membuang ini muatannya atau unloading muatannya di site yang jaraknya sekian gitu ya. Jaraknya A, misalkan jaraknya A, ekskavatornya sudah bekerja, kemudian ternyata dump truck-nya belum datang. Jadi ini produk yang galian yang ada di ekskavator tidak bisa di-loadingkan di dump truck-nya. Nah, dengan teknologi IoT ini bisa benar-benar presisi. Nah, jadi kalau ekskavatornya sudah menggali, kemudian dump truck-nya harus on time juga karena dia sudah terkonek ya, sudah ada programnya, sudah terprogram. Nah, sudah terprogram secara otomatis dia harus datang berapa menit, kemudian unloading-nya berapa menit, loading-nya berapa menit. Begitu juga dengan ekskavatornya. Dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh dump truck-nya. Jadi diharapkan tidak terjadi adanya delay atau waktu tunggu. Sehingga waktu delay ini kan nanti kalau di schedule-nya dia bisa mengakibatkan kurva S-nya naik curam atau dia tidak smooth, tidak landai gitu ya kurva S-nya. Kemudian kalau ada delay juga kan mengakibatkan biaya dan waktunya pasti akan dirugikan, begitu ya. Bisa ditangkap dari sini, teman-teman? Saya? Bisa, Bu. Oke. Ya, seperti itu. Silakan nanti teman-teman buka ini apa namanya? Linknya sudah saya sertakan di PPT ya. Begitu. Mana tadi kredensial mikro? PPT saya di mana tadi? Nah, sudah. Saya dan terima kasih. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin saya sedikit bertanya, Bu. Oke, monggo Mas Reza. Tadi kan yang masalah helm proyek tadi, Bu, yang berbasis IoT. Bahwasanya itu kan kita tahu kepala itu kan untuk pelindungan helm proyek. Tapi tidak merubah kemungkinan itu apakah berat helm proyek itu sendiri akan menjadi sedikit berat dari sebelumnya, Bu, untuk yang berbasis IoT tersebut. Kira-kira bagaimana, Bu? Makanya tadi kan yang di atas saya membahasnya kan ukuran alat-alat yang digunakan itu diusahakan kecil. Semakin kecil semakin
efektif dan efisien. Jadi seperti penggunaan chip yang diselipkan, ditaruh di kanan kiri, mungkin ya rumah chipnya itu sendiri kan beratnya dia tidak menggunakan bahan aluminium misalkan ya. Misalkan tidak menggunakan aluminium agar tidak berat, kemudian entah dia menggunakan plastik, tapi tipe plastiknya yang entah poli apa gitu, yang tidak mudah pecah, tidak mudah terbakar, tidak mudah retak, ya. Misalkan menggunakan itu, kemudian chipnya dimasukkan ke situ, jadinya pasti ini desainer helmnya. Nah, helm itu didesain untuk dipakai di lapangan itu agar nyaman. Kalau nggak nyaman kan ya pasti nggak enak kerjanya ya. Ya, jadi begitu. Jadi mungkin bisa dilakukan penelitian, mungkin ada yang mau KKM, PKM, meneliti helm proyek yang seperti itu, dipasangi chip untuk K3, Safety for Construction. Begitu, Mas Reza? Bisa menjawab? Sampai berterima kasih, Bu. Nah, bisa jadi ide juga untuk teman-teman nanti kalau di atas pertemuan 9, di pertemuan 9 itu kan teman-teman nanti dibagi dalam kelompok-kelompok yang dicampur, di blend, mulai dari sipil, mesin, elektro itu dijadiin satu, kemudian teman-teman membuat suatu inovasi apa, mau bikin alat apa yang bisa digunakan di mesin, elektro, sipil, kemudian alat itu berbasis IoT. Begitu. Ya. Kalau helm proyek itu di proyek manapun dipakai. Di pabrik dipakai. Di konstruksi dipakai. Nah, di elektro, di PLN ya tambah make. Helm, rompi, sepatu. Begitu? Begitu Mas Reza? Bisa diterima penjelasan dari saya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Soal Zabel. yang green building, yang penggunaan listrik yang diminimalisir. Apakah konsep green building hanya memanfaatkan untuk penggunaan listriknya diminimalisir saja, ataukah kita bisa menggunakan kayak resapan air atau yang lainnya? Terima kasih. Bisa. Itu tadi salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang saya sebutkan. Misalkan kalau kan contohnya tadi gedung itu menggunakan listrik dari PLN. Nah, PLN itu kebetulan menggunakan sumber dayanya atau sumber energinya dari energi yang tak terbarukan. Misalkan minyak, batu bara, dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan gedung itu mengambil listriknya dari PLN, misalkan PLN-nya itu sudah menggunakan energi yang terbarukan, misal biomasa. Nah, biomasa sudah pernah mendengar teman-teman? Jadi misalkan PLN itu, bukan PLN namanya ya, berarti pembangkit listrik tenaga biomasa. Biomasa itu dari kotoran-kotoran ternak, dari daun-daun kering, jerami, kayu, itu diolah menjadi energi untuk dijadikan menjadi listrik. Itu bisa. Kemudian untuk air, bisa memanfaatkan sumur resapan. Jadi gedung itu didesain sedemikian rupa, kemudian misalkan dia menggunakan sumur resapan dengan dimensinya seberapa, kapasitas airnya berapa, kemudian diatur hujan itu, misalkan ya. Nah, ini hidrologinya yang main ya. Curah hujan rencana atau apa dilihat dari daftar curah hujan selama 10 tahun itu ternyata hujan itu datangnya misalkan di bulan Agustus sampai Desember, misal dari 10 tahun ini data curah hujan yang kita miliki. Kemudian curah hujan maksimum di masing-masing bulan itu sekian. Nah, itu kan bisa untuk ini perencanaan desain sumur resapan teman-teman. Mau desainnya dimensinya berapa, lubangnya berapa, kemudian perpipaannya bagaimana, kemudian itu masuk ke ranahnya mechanical, electrical, atau ME yang untuk mengatur ini ya piping terutama piping di gedung itu sendiri. Begitu, Mbak Zabel. Kemudian untuk ini
bukaan-bukaan, jendela-jendela, banyak jendela, itu untuk mengatur sirkulasi dan untuk mengurangi panas. Jadi penggunaan AC bisa diminimalisir penggunaan AC. Karena penggunaan AC itu kan pasti menyedot ini, wattnya besar kan untuk AC. Jadi kembali lagi ke penggunaan listrik yang fundamental yang tadi. Ya, kalau listriknya bisa ini swadaya, mau pakai AC, mau pakai apa, monggo. Karena listriknya swadaya. Jadi gedung itu biaya produksi untuk listrik itu sudah dia penuhi sendiri. Biaya produksinya tidak ada karena dia sudah memproduksi listrik sendiri secara swadaya, misalkan melalui panel surya. Begitu. Begitu Mbak Sabel, Awalia? Bisa diterima? Bisa, Info dari Bu. saya? Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Begini, yang saya tanyakan kan gini kan, seiring waktu itu untuk IoT kan semakin kedepannya kan banyak yang menggunakan itu ya. Jadi otomatis untuk dunia kerja itu menurut saya itu semakin berkurang gitu. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana kita menempatkan diri kita setelah kerja kan, selain kita bersaing dengan manusia kan kita juga bersaing dengan teknologi itu. Betul. Itu aja sih. Ya itu salah satu disadvantage-nya IoT karena semakin ke sini itu teknologi itu berkembang terus. Teknologi tidak pernah berhenti karena dia terus berubah. Jadi teknologi itu sifatnya adalah dinamis, bukan statis. Jadi kalau mau bersaing dengan teknologi, ya kuasai teknologi itu agar diri kita masih berguna gitu loh. Jadi kan kasarannya ya, keberadaan kita digantikan oleh mesin, keberadaan kita digantikan oleh robot, ya kan? Dengan adanya artificial intelligence ini. Maka dari itu agar kita tidak tergantikan oleh mereka, berarti kita harus superior, harus lebih dari mereka. Kita yang menguasai mereka, begitu. Yeah. Begitu Mas Rafiq? Yeah, seperti di sipil tadi penguasaan BIM. Nah, misalkan gitu, menguasai Building Information Modeling itu bisa salah satu contohnya. Kemudian ada si BIMA. Nah, itu sekarang anak sipil harus bisa. Beda dengan era saya belum ada model-model seperti itu. Kalau era kalian sudah ada. Ya, jadi kuasai hal itu agar bisa bersaing di luaran. Begitu ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain, teman-teman dari universitas luar? Tidak ada? Oke ya. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Masuk ke Zoom yang utama tadi ya. Zoom yang tidak embed. Nah, atau langsung live juga boleh. Kita tutup dulu ya kuliah kita hari ini. Kemudian jangan lupa nanti mulai kuliah yang pertemuan kedua, saya mohon teman-teman sudah menggunakan laptop. Ya, nanti tunggu arahan dari Pak Yudis, dari CV Gains-nya. Pertemuan kali itu menggunakan apa? Tapi teman-teman sudah prepare, ya. Jadi kalau misalkan, teman-teman buka laptopnya, jadi biar nggak gebrakan gitu ya. Tapi teman-teman sudah ready dengan laptop teman-teman. Kalau nggak punya laptop minjem boleh untuk hari tertentu kan untuk jadwalnya, jadwal yang sudah di-share ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih kedatangannya. Semoga tetap semangat sampai pertemuan ke-16 karena short course ini sangat berharga sekali. Dan itu merupakan ilmu baru buat teman-teman. Kalau nanti teman-teman bisa kreatif sekali, itu bisa dijual ke orang, dijual ke industri bahkan, atau bisa dilakukan penelitian lanjutan dari apa yang teman-teman dapatkan di kursus singkat kali ini. Ya,
Begitu. Nanti kalau ada Pak Yudis, ada Pak Yasa, itu silakan gali informasi sebanyak mungkin, manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, ya. Begitu ya pesan saya pada teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya dan bergabung di kuliah di kelas Teknik Sipil Universitas Islam Malang. Semoga diberi kesehatan selalu sampai nanti ya. Yang sakit disembuhkan, yang sehat selalu sehat. Oke, stay healthy. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Oke, terima kasih kehadirannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.